Diketahui Sx kurang Y sama dengan 0 adalah garis singgung sebuah lingkaran yang titik pusatnya berada di kuadran ketiga dan berjarak satu satuan ke sumbu X. Jika lingkaran tersebut menyinggung sumbu X dan titik pusatnya dilalui garis X sama dengan minus 2, nilai 3S adalah... Oke, supaya kita kebayang bagaimana cara menjawab ini, coba kita buat terlebih dahulu suatu sketsa gitu ya, yang melibatkan lingkaran dan garis singgungnya. Di soal kan dibilang bahwa titik pusatnya itu kan dilalui garis X sama dengan minus 2. Kalau begitu, coba kita buat dulu diagram bidang kartesius seperti ini. Oke, kira-kira gambar bidang kartesiusnya itu seperti ini, dan gambar X sama dengan minus 2 itu seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggambar lingkarannya? Pertama-tama gini, kan di soal dibilang bahwa lingkaran tersebut menyinggung sumbu X dan titik pusatnya dilalui garis X sama dengan minus 2. Garis X sama dengan minus 2 itu kan di sini. Berarti kan titik pusatnya tuh setidaknya tuh letaknya di sepanjang garis yang berwarna biru ini gitu kan. Nah, sekarang gini. Di soal kan dibilang bahwa titik pusatnya tuh berada di kuadran ketiga. Itu artinya titik pusatnya tuh letaknya sebenarnya di daerah ini ya. Kuadran ketiga itu kan di sini. Kuadran 1 di sini, kuadran 2 di sini, kuadran 3 di sini, kuadran 4 di sini. Berarti titik pusatnya tuh terletak di sepanjang garis yang berwarna biru ini, di kuadran 3, yaitu sekitar sini gitu kan. Nah, sekarang untuk bisa menentukan berapa sih titik pusatnya itu, kita baca ini nih. Dibilang lingkarannya tuh berjarak satu satuan ke sumbu X, habis itu dia menyinggung sumbu X. Oke, kalau lingkarannya tuh harus berjarak satu satuan ke sumbu X, yaitu dari lingkaran ke sini gitu ya, sumbu X tuh di sini, maka kita bisa bilang bahwa jarak dari sini ke sini harus sama dengan berapa? 0 kurang min 1, berarti 0 tambah 1, yaitu 1. Kalau begitu, sebenarnya titik pusatnya tuh ada di sini nih. Dari sini ke sini turun sebanyak satu satuan, habis itu dari sini ke sini bergerak ke kanan sebanyak 2 satuan. Oh, kalau begitu kita bisa bilang bahwa titik pusatnya itu adalah berapa? Min 2, yaitu dari sini, koma, ini, yaitu min 1. Jadi titik pusat dari lingkaran itu sebenarnya adalah min 2, min 1. Selain itu, kita juga bisa mengetahui jari-jarinya itu bagaimana. Jari-jari itu adalah jarak dari sini ke sini ya, karena kan dia dibilang lingkarannya itu menyinggung sumbu X. Berarti jari-jarinya itu adalah jarak dari titik pusat ke sumbu X, yaitu 1. Oke, kalau begitu sekarang kita bisa gambar nih lingkarannya. Yaitu bagaimana? Yaitu sebagai berikut. Jadi lingkarannya tuh gambarnya kira-kira seperti ini, di mana titik pusatnya adalah minus 2, minus 1, dan jari-jarinya yaitu R sama dengan 1 gitu ya. Nah, sekarang di soal kan dibilang bahwa garis ini yaitu Sx kurang Y sama dengan 0 adalah garis singgung dari lingkaran yang berwarna biru tua ini. Oke, kalau Sx kurang Y sama dengan 0 adalah garis singgung dari lingkaran yang berwarna biru tua ini, kira-kira gambarnya gimana? Kira-kira gambarnya tuh seperti ini. Oke, jadi gambar garisnya tuh kira-kira seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena sebenarnya persamaan garis ini melalui titik 0,0, yaitu titik di sini atau titik asal gitu ya. Selain itu, supaya dia bisa menyinggung lingkaran yang ada di sini, berarti persamaan garis ini harus memiliki gradien atau kemiringan yang positif ya, atau lebih dari 0, supaya gambarnya bisa seperti ini dan menyinggung lingkaran seperti ini. Oke, sekarang yang ditanya adalah nilai dari 3S. Bagaimana cara kita mencari nilai dari 3S? Cara gini, di sini kan ada titik pusat minus 2, min 1. Dan kita tahu bahwa jarak dari titik pusat ke garis singgung yang ada di sini, itu sebenarnya adalah jari-jari kan, dimana jari-jarinya sama dengan 1. Dan kita tahu bahwa garis singgung itu selalu tegak lurus terhadap jari-jari dari suatu lingkaran. Nah, apa manfaatnya buat kita? Manfaatnya adalah kita bisa menggunakan konsep jarak dari titik ke garis. Maksudnya adalah jarak dari titik pusat lingkaran ini ke garis singgung lingkaran yang ada di sini. Bagaimana cara menggunakannya? Caranya adalah gini. Rumusnya itu adalah R sama dengan nilai mutlak dari A X0 ditambah B Y0 lalu ditambah dengan C, habis itu dibagi dengan akar kuadrat dari A kuadrat plus B kuadrat. Oke, sekarang coba kita tentukan A, B, C-nya siapa, X0, Y0-nya siapa. A itu adalah koefisien dari X, yaitu S. Sedangkan B itu adalah koefisien dari Y, yaitu min 1.
C itu adalah konstanta dari persamaan garis ini, yaitu 0. Sedangkan X0 itu sebenarnya adalah absis dari titik pusat, yaitu -2. Sedangkan Y0 itu adalah ordinat dari titik pusat, yaitu ini, -1. Dan kita tahu bahwa R adalah jari-jarinya, yaitu ini kan, yaitu 1. Sehingga kalau ini kita masukkan ke persamaan ini, nanti kita punya 1 sama dengan nilai mutlak dari A kali X0, berarti S kali -2, -2S, habis itu ditambah dengan B kali Y0. -1 kali -1 berarti 1. Habis itu ditambah dengan C-nya itu adalah 0. Habis itu dibagi dengan apa? Akar kuadrat dari A kuadrat berarti kan S kuadrat. Lalu ditambah dengan B kuadrat berarti -1 dikuadratkan. Nah, sekarang kalau kita lakukan operasi kali silang, atau kalau kita kalikan kedua ruasnya dengan akar kuadrat dari ini, yaitu akar dari S kuadrat tambah -1 dikuadratkan, maka kita punya akar dari S kuadrat ditambah dengan -1 dikuadratkan, itu hasilnya harus sama dengan nilai mutlak dari -2S tambah 1 tambah 0. Itu kan sama saja dengan 1 kurang 2S gitu ya. Jadi kalau ini kita sederhanakan, kita punya akar dari S kuadrat ditambah -1 dikuadratkan berarti 1. Hasilnya harus sama dengan nilai mutlak dari 1 kurang 2S. Oke, ini kita simpan dulu. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan ini? Caranya adalah kita kuadratkan saja kedua ruasnya sehingga akar kuadrat dan nilai mutlaknya bisa hilang. Oke, coba kita lakukan di sini. Kalau kedua ruas dari persamaan ini kita kuadratkan, maka kita punya S kuadrat tambah 1 sama dengan kuadrat dari nilai mutlak 1 kurang 2S. Itu kan sama saja dengan gini, 1 kurang 2S, tapi semuanya dikuadratkan. Ajabarkan, kita dapat S kuadrat tambah 1 sama dengan 1 kuadrat, yaitu 1 kurang 2 kali 1, yaitu 2. 2 kali 2S itu adalah 4S ya, karena 2 kali 2 kan 4, gitu kan. Habis itu ditambah dengan 2S semuanya dikuadratkan. 2 kuadrat itu adalah 4. Habis itu S dikuadratkan berarti S kuadrat. Oke, satu yang ada di sini dan satu yang ada di sini habis karena dia sama ya. Sehingga kita punya S kuadrat sama dengan -4S lalu ditambah dengan 4S kuadrat. Kurangkan kedua ruas dengan S kuadrat, kita punya 4 kurang 1 kan 3. Berarti 3S kuadrat lalu dikurangi dengan ini, yaitu 4S. Hasilnya harus sama dengan 0. Kelihatannya ini bisa kita faktorkan ya. Caranya adalah S-nya kita keluarkan, sehingga kita punya S dikalikan dengan 3S kurang 4. Lalu hasilnya sama dengan 0. Coba kita cek. S kali S, S kuadrat, 1 kali 3, 3. Benar ya? S kali -4, -4S. Nah, dari persamaan yang terakhir ini, sebenarnya kita punya dua kemungkinan kan? Yaitu apa? Yaitu S sama dengan 0, yaitu dari faktor yang pertama, atau dari yang sini kita punya 3S harus sama dengan 4, supaya 3S minus 4 sama dengan 0. 0 kali berapapun adalah 0. Nah, karena yang ditanya adalah nilai dari 3S, maka yang kita pakai adalah yang ini, yaitu apa? Yaitu 3S nilainya harus sama dengan ini, atau 4. Oh, udah ketahuan jawabannya. Oke, coba kita tulis ulang dulu jawabannya di sini. Jadi sekali lagi, nilai dari 3S yang ditanyakan ternyata sama dengan 4. Jadi jawabannya yang D.